Perkenalkan, saya Lilis Mahdarini dari PAUD Harapan Sejahtera. Hari ini saya akan mewawancarai para guru, kepala sekolah, dan pakar, para dosen tentang tugas wawancara KPG Prajab 2022. Di sini saya dengan guru bimbingan dosennya yaitu Dr. Haji Fikriyah MA serta guru pamongnya Ibu Yulia Indriani MPD. Semoga diberikan kelancaran. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Saya Lilis Mahdarini. Di sini Lilis akan mewawancarai Bapak. Salah satu tugas dari PPG Prajab 2022. Bapak perkenalkan diri dengan nama saya Pak Dandi Ramdhani. Lengkapnya Dedi Dandi Ramdhani. Ada pertanyaan. Menurut Bapak, bagaimana cara mengatasi peserta didik yang masih tertukar pengenalan angka 6 dengan 9? Oke, kalau itu nanti yang lebih menguasainya guru ya dengan menggunakan lambang bilangan. Setelah anak mengetahui jumlah satuan, ya, anak kan dilatih untuk mengenal lambang bilangan. Nah, lambang bilangan dari 1 sampai dengan 10 kan. Kalau satuannya 1, kita memberikan contoh dengan benda apa, gitu ya. Kemudian lambangnya apa. Nah, berkaitan dengan 6 dan 9, kita tinggal saja menjelaskan mengenai lambang bilangan itu. Jadi contoh kita mengambil suatu benda, contoh kita mengambil bola ya, bolanya jumlahnya 6, maka kita gambarkan dengan lambang bilangan yang 6 hampir sama dengan 9. Jadi di angka 6 biasa. Kemudian kalau ditambah lagi 3, maka dihitung sama anak 9, lambangnya jadi lain lagi. Jadi terus saja begitu, dengan berulang beberapa kali mungkin anak akan paham untuk mengenalkan lambang bilangan berbeda antara 6 dan 9. Ketika hitungannya 6, lambangnya begini, 9 lambangnya Dengan benda konkret mungkin dengan ya? benda konkret. Mungkin ya Pak, nanti metode atau model apa yang akan Bapak gunakan agar nanti tersampaikan kepada anak mudah memahami? Ya kita dengan demonstrasi. Mengenal demonstrasi, jadi menjelaskan secara nyata kepada anak. Kemudian anak diberikan tugas untuk menghitung satuan sebanyak 6, kemudian lambang bilangannya bagaimana. Kemudian menghitung satuan 9, lambang bilangannya bagaimana. Diulang-ulang demikian, ya dari seluruh siswa mungkin secara berdiri nantinya 1 kali pertemuan juga sudah bisa membedakan antara 9 dan. Jadi intinya mungkin pembiasaan. Mungkin tadi sudah ya medianya, modelnya tadi dengan demonstrasi, medianya nanti praktek apa yang bisa disampaikan ke anak agar anak terus. Ya, medianya kan kita bisa menggunakan benda-benda konkret ya, semacam bola atau mainan anak-anak ya. Kemudian ada media gambar nantinya. Gambar yang menunjukkan lambang bilangan. Lambang bilangan 6, 9. Kita mulai saja dari 1 sampai dengan 10. Hanya difokuskan untuk angka 6 dan 9 kalau untuk menjelaskan perbedaan yang bisa dikatakan. Siap, Bapak mungkin ada satu lagi pertanyaan, nggak apa-apa. Di sini menurut Bapak bagaimana cara meningkatkan minat literasi anak? Sebab anak kan sekarang Pak banyak anak senang main gadget, terus senangnya main HP, jarang baca. Biar anak nanti mengenal simbol hurufnya itu, dia itu mengenal meskipun diacak tapi dia mengenal. Ya. Dengan gadget itu kan ada hal positif dan negatif. Positifnya kalau orang tua di rumah bisa memperhatikan anak dengan memberikan video-video pembelajaran, lagu-lagu yang bisa menunjang pembelajaran pola bilangan, kemudian lambang bilangan, mungkin itu akan membantu gitu ya. Lebih menyenangkan. Atau kalau hal negatifnya yang muncul, maka disanalah tugas antara guru harus memberikan motivasi kepada siswa tidak lepas dari komunikasi dengan orang. Kemudian diberikan
pembelajaran yang menyenangkan begitu, sehingga nanti anak-anak senang belajar untuk mengenal lambang bilangan. Terus nanti Bapak akan memakai modelnya pembelajaran seperti itu aja, pakai gadget aja ya modelnya. Kalau di anak Indonesia ini saya kira tidak bisa demikian. Ya, hindari sebenarnya. Itu pun kalau menggunakan gadget itu kan harus selama pemantauan orang tua. Tapi di sekolah ya jangan menggunakan itu. Pakailah pembelajaran yang menyenangkan anak, sehingga anak itu akan timbul minat untuk mengenal, ya, untuk mengenal lambang bilangan. Mungkin itu kan lebih menarik untuk siswa. Sekian wawancara dari saya, Lilis Mahdarini. Terima kasih atas waktunya Bapak berkenan untuk mengisi wawancara Lilis dalam penilaian untuk PPG Pelajar 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Lilis Mahdarini dari PAUD Harapan Sejahtera. Hari ini saya akan mewawancarai ibu guru. Kita akan memperkenalkan dulu ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Rini Lestari. Saya guru di TKPG 1 Karangkota. Maaf ya Bu, mohon maaf ini ada tugas untuk PPG Praja 2022. Saya harus wawancara dengan guru, dengan kepala dan pengawas. Di sini saya akan menanyakan, menurut Ibu bagaimana cara mengatasi peserta didik yang masih tertukar antara angka 6 dan 9. Terutama kita kan sama-sama di TK di PAUD yang pastilah anak suka, aduh Ibu kenapa ini ngadepnya di sini? Nanti gimana solusinya? Ya. Kalau menurut saya pertama-tama lingkungan belajarnya itu harus menyenangkan. Namanya TK kan gak boleh memaksakan ya Bu. Gak kayak misalnya kalau di SD kan harus bisa calistung. Tapi kalau di TK kan lebih ke bermain dulu. Nah, yang pertama mungkin dari model pembelajarannya. Misalkan saya menggunakan alat peraga juga. Jadi kalau misalkan untuk untuk membedakan angka 6 sama 9, mungkin dari caranya, mungkin ya dari penulisannya, terus berlatih juga, berlatihnya untuk berlatih kayak kan kalau 6 lu ke bawah, terus kalau 9 ke atas, jadi lebih berlatih lagi untuk anak-anak. Terus nanti Ibu model pembelajaran apa yang akan Ibu berikan kepada anak agar anak itu tidak salah lagi, misalkan antara pengenalan antara angka 6 dan 9? Modelnya menggunakan alat peraga itu, jadi lebih ke lebih berlatih Praktek lagi, langsung, iya. praktek langsung. Dan juga ada, biasanya kan suka ada kartu gitu ya, kartu kayak abjad dan huruf, abjad, angka dan huruf dan kayak gitu. Nah mungkin saya misalkan kayak tebak-tebak angka atau tebak-tebak huruf gitu. Misalnya yang pertama misalkan ditutup dulu angkanya, terus nanti kalau misalkan sudah benar baru dikasih award, dikasih kayak achievement gitu ke anak-anak, jadi lebih lebih semangat lagi, lagi. merasa dihargai gitu ya. Lebih ke permainan Ya, oh iya, lebih ke permainan. Mungkin satu lagi pertanyaan boleh ya? Boleh. Menurut Ibu bagaimana cara mengatasi agar pengenalan angka pada anak atau huruf, tadi udah ya angka pada huruf nih Bu, bagaimana agar nanti anak terus mengingat huruf yang diterangkan oleh guru dengan cara apa? Ya pertama kan tadi harus belajar dulu dengan menarik dulu ya, menarik minat anak, tidak membosankan yang pertama. Terus yang kedua menggunakan alat peraga tadi. Jadi misalnya alat peraganya itu ada gambar ayam, berarti kan huruf A pertamanya. Terus jadi menggunakan alat peraga tersebut, jadi lebih ke permainan itu tadi lah. Biar anak merasa senang ya permainan. Kalau permainan kan jadi anak itu lebih ada semangat untuk mengikuti pembelajaran. Kalau misalnya secara pembelajaran langsung ada yang suka, ada yang bosan, kan namanya TK biasanya suka bermain lah gitu kalau anak-anak. Identik dengan bermain. Ya bermain, tapi sambil belajar. Makasih Bunda ya atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Mahdarini dari PAUD Harapan Sejahtera. Saya di sini ada tugas wawancara
tugas wawancara pada guru, kepala, dan pada pakar atau dosen. Di sini tugas saya wawancara. Yang pertama, boleh memperkenalkan diri dulu Ibu? Nama saya Sri Asdianwati. Saya menjabat sebagai Kepala Sekolah SD 5 Kota Kulon, Satria, Garut. Ya, mungkin mohon maaf ya Bu atas waktunya saya ganggu. Di sini saya ada beberapa pertanyaan. Langsung aja ya Bu. Menurut Ibu bagaimana cara mengatasi peserta didik yang masih tertukar pengenalan angka 6 dan 9 bagi anak usia dini TK yang Ya, kalau saya ketika saya mengajar kelas bawah di SD memang pernah menemukan beberapa anak yang masih tertukar, terutama kelas 1 ya, antara angka 6 dan 9. Tetapi ketika itu saya mencoba dengan cara permainan ya. Contohnya ketika kita menyebut angka 9, kita sebutkan bulatnya di atas. Ya. Ketika angka 6, bulatnya di bawah. Dengan cara begitu, lambat laun anak akan lebih cepat dapat membedakan angka 9 dan angka 6. Terus kalau model pembelajaran yang Ibu terapkan ke anak agar anak biar cepat memahami, anak merasa enjoy, gimana? Ya, karena kalau ketika itu kelas 1 itu masih anak-anak ya, seperti PAUD juga ya TK ya. Makanya dibawa dengan cerita, ya. Kita akan bercerita tentang huruf A ya. Huruf A, lalu kita sambungkan dengan keadaan lingkungan sekitar. Kalau kebetulan ini ayam mulai dari A, ya. Ya, dengan diajak cerita saja, terutama maaf kalau ketika itu saya mengajar di daerah pedesaan ya, sehingga memang relatif gitu ya, tidak seperti di perkotaan sekarang di mana buku banyak. Jadi saya banyak mengajak anak dan cenderung mengajarkan tentang dan Ya, ini kan tadi tentang angka 6 dan 9 sudah dijelaskan. Ya mungkin yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar anak nanti literasinya terbangun agar huruf-huruf yang pengenalan kepada anak itu mudah dipahami terus teringat sama anak. Iya. Iya, selain dengan cerita juga anak harus sering dikenalkan dengan bacaan gitu ya, dan bacaan. Kalau kebetulan kita tidak ada buku ya kita membuat bacaan yang hanya terdiri dari beberapa kalimat dan kata-kata yang sederhana. Tetapi tentu saja di sini perlu kreativitas guru. Ya, makanya ketika itu puluhan tahun yang lalu saya mengajar di pedesaan ya kita harus sering mencari gambar, rajin menempel. Kalau gambar ayamnya loh kita buat A-nya diberi warna yang menarik ya, lalu diperlihatkan kepada anak. Sebab dengan melihat gambar lalu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, mereka akan lebih mudah memahami. Jadi kalau sekarang huruf J dikenalkan dengan jerapah, nanti kita tidak ada jerapah ya, agak susah ya. Kita cari J Dekat ya Bu ya. J apalagi yang ada di sekitarnya. Begitu saja. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Mahdarini dari PAUD Harapan Sejahtera. Di sini saya akan mewawancara guru yang silakan Bu memperkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Usiati, SPDSD. Saya seorang guru. Makasih ya Bu atas waktunya. Mohon maaf. Di sini saya tugas untuk PPG Prajab 2022. Semoga diberikan kelancaran Bu ya. Ini salah satu tugas wawancara saya untuk mewawancarai kepala sekolah, dosen, dan para guru. Di sini ada masalah yang akan saya pertanyakan kepada Ibu. Menurut Ibu, bagaimana cara mengatasi peserta didik yang masih tertukar pengenalan angka 6 dan 9? Kalau menurut saya ya, untuk supaya anak lebih mengenal dan dapat membedakan antara 6 dan 9, mula-mula dengan penggunaan kartu angka.
Kartu angka diberi tanda di garis bawah. Jadi kalau kan ada 9 bulatnya di atas, garisnya di bawah. Kalau 6 kan bulatnya di bawah, garisnya di bawah. Jadi yang dekat garis berarti kalau bulat kan di dekat garis itu ada 6. Atau bisa juga dengan, karena kalau untuk anak sekolah dasar yang mesinnya atau yang masih di bawah seperti TK PAUD biasanya dengan jadi bisa dengan membandingkan banyak beda. Kalau 6 begini jumlahnya, banyak bedanya segini. Bisa dengan manik-manik, bisa dengan kelereng, atau bisa dengan tutup botol juga bisa. Kalau manis. Intinya harus dengan benda konkret dan menyenangkan pastinya buat anak ya. Betul. Oh iya, kalau model pembelajaran nanti ibu menerapkan kepada anak agar anak tadi merasa senang, Ya. enjoy di kelasnya, merasa dia tidak ada beban apapun. Ya. Menurut ibu apa yang paling bagus? Kalau untuk pengelaran supaya lebih tertanam, berarti si anak harus demonstrasi, mempraktekkan. Jadi secara langsung itu dapat bertahan lama. Kalau menurut saya itu kalau demonstrasi, jadi si anak tertanam lebih lama. Oh itu saya pernah begini, saya pernah begini, nah dilatih begini, nah mulai demonstrasi. Ya. Mungkin ada satu lagi pertanyaan. Di sini bagaimana menurut ibu cara meningkatkan pengenalan angka? Tadi sudah pada anak ya, sekarang pengenalan huruf agar anak itu nanti pembiasaan literasinya terbangun, biar anak nanti mengenal huruf A sampai Z, misalkan nanti terus diingat oleh anak. Kalau untuk anak-anak supaya lebih tertanam lagi seperti tadi demonstrasi, untuk abjad atau huruf bisa melalui lagu-lagu ditanamkan, tapi harus diulang tiap hari, continue diperkenalkan lagu tersebut dengan kita menggunakan A, B, C atau dengan gerakan-gerakan untuk menanamkan supaya anak lebih tertanam, lebih minat dan lebih kalau anak harus continue secara continue berulang Dengan pembiasaan. Apalagi Sekarang ya anak banyak yang lihat HP atau gimana pun, misalnya ada di HP juga. Bapak Ada juga ada seperti permainan apa namanya, itu anak bisa ada bunyi sambil mengenal ada permainan khusus untuk anak. Jadi kita bisa mengupload atau mendownload aplikasi tersebut, game tersebut, tapi itu khusus untuk anak-anak. Jadi mengenal huruf dari A sampai Z dan pengucapan ada di situ, warna, huruf, angka. yang ibu itu mungkin masukan buat ibu guru biar nanti kita lebih kreatif ya Bu, ya, lebih inovatif menggunakan IT katanya. Insya Allah Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga saya diberikan kelancaran. Amin, amin. Ibu sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.